Halo sobat, selamat datang di Smart Wise. Saya Anwar. Untuk hari ini saya ingin membahas hal yang kurang umum mungkin ya, yakni alat pancing saya, terutama reel yang hampir tidak pernah saya pakai. Alasannya nanti disimak saja. Yang jelas mungkin mengedukasi bagi para angler, terutama angler pemula. Jangan sampai Anda menyesal membeli alat pancing yang belum tentu Anda pakai di kemudian hari. Jadi biarlah saya aja yang mengalami, meskipun ada beberapa teman saya yang juga terlanjur membeli alat pancing namun gak pernah dipakai. Jadi semoga nanti pemirsa jadi mendapat pelajaran dari video kali ini. Oke, simak terus video saya sampai selesai. Di sini ada 4 reel yang jarang atau hampir tidak pernah saya pakai. Ada nyempil satu Daiwa di situ. Nanti saya ceritakan sebabnya. Yang pertama ini ada Tika Cybernetic ya. Nah, ini reel babon, ini isinya nggak tahu PE 5 atau PE 6 400 atau 500 meter, saya lupa, yang jelas gede banget. Oke, yang kedua ada Shimano Thorium 16 HG ya. Selanjutnya ada Abu Garcia Orange. Lalu ini yang mengejutkan, Daiwa BG 6000 HG. Oke, satu-satu ya. Alasannya saya sebutkan. Oke, kita bahas yang pertama. Ada Tika Cybernetic GG 100. Saya lupa ini karena ini sudah bertahun-tahun yang lalu, nggak pernah saya pakai. Ini yang jelas babon ukurannya, saya lupa ini PE 5 atau PE 6, dan panjang pun bisa sampai berapa ya, 300 atau 400 meteran. Sangat besar reel ini, sangat besar. Ini bandingkan sama reel yang size 6000 ya. Nah, ini size 6000 segini. Nah, ini mungkin size 10.000. Kenapa ini jarang saya pakai? Jadi gini, ini salah satu reel yang saya beli untuk pertama kalinya ya. Jadi nggak lama, mungkin barengan atau saya lupa sama Ryobi Applause. Nah, saya terus beli ini dengan pertimbangan begini. Saya saat itu pengennya satu tackle set itu bisa untuk semua medan. Nah, pertimbangannya semakin besar reel, dia bisa dipakai di segala situasi. Memang benar ya. Reel segede ini dipakai ke tambak bisa, ke palung laut, ke laut yang sangat dalam juga bisa. Ikan kecil sampai ikan babon jelas bisa. Di video ada Tika Cybernetic, dia bisa menaikkan hiu puluhan kilo. Ada videonya. Nah, makanya saya tertarik beli ini. Kenyataannya setelah saya beli, saya hampir tidak pernah menggunakan ini. Karena apa? Karena dia sangat berat. Sangat berat, yang pertama. Yang kedua, talinya ini, PE-nya ini sangat tebal. Jadi kalau dia nyemplung, talinya melayang, kena arus, menahan arus. Jadi nggak efektif, untuk dasaran pun dia kurang efektif. Temennya ini, jorannya dia ada Pioneer Seadrift PE 5 sampai PE 8. Nah, ini juga ya otomatis nggak pernah saya pakai ya. Lawang abot, terus terang abot. Jadi saya lebih senang pakai temennya saat itu, Ryobi Applause 6000, karena lebih masuk akal lah, lebih nyaman gitu loh. PE itu pun saya isi PE 4 lah kalau nggak salah, si Ryobi-nya itu. Jadi nggak pernah sampai putus lah
meskipun dia juga pernah menaikkan hiu, tapi nggak pernah dia mengecewakan saya gitu loh. Jadi ini untuk sementara ini saya koleksi saja sih. Nanti nggak tahu, siapa tahu saya sempat ke mancing ke laut dalam lagi di atas 150 meter, mungkin ini kepake nanti untuk ngincer-ngincer ikan babon ya. Atau ngincer tuna-tuna yang puluhan kilo, mungkin akan kepake lagi di kemudian hari. Oke, sekarang yang kedua, ini ada Shimanotorium 16 HGL. Jadi ini sampai saya bela-belain ganti handle ya biar nyaman lah untuk fight. Tapi ini kemarin saya pakai ke Tamban dengan jig 150. Terus saat itu kami ngincer amberjack, ada videonya ya. Jadi ngincer amberjack, terus dia menurut kapten fighting style-nya dia pakai vertical jigging ya. Nah ini dengan jig yang 150 ternyata masih ada yang lebih nyaman dari ini. Jadi ingat, ini rasionya 6,2 banding 1. Ini kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah line retrieve-nya di atas 110 cm per crank. Ya, gede, cukup gede. Dia kalau nggak salah ini PE 4 atau berapa, 400 meter atau 500. Yang jelas ini sangat panjang. Terus alasan dia kurang nyaman itu ini rasionya terutama ya. Untuk rasio ini seberat ini dikasih jig yang bahkan cuma 150 gram, itu saya sudah merasa sangat kewalahan, gampang capek banget pakai ini. Lupakan jorannya ya. Kalau jorannya Gokudo, EOPRO Gokudo ini, dia awalnya memang saya beli untuk pasangannya ini thorium slow jigging ya. Tapi ini akhirnya masih saya sering pakai, saya padukan dengan reel-reel lain seperti King Predator dan Genji Rambo. Nah, karena rasio yang besar serta bodinya yang besar, bikin thorium ini untuk sementara saya istirahatkan. Bisa dilihat, Anda fight seperti ini. Kalau Anda pegang seperti ini ya, jigging, nggak bakal enak untuk fight jigging. Jadi dia nggak akan solid, goyang-goyang ya. Otomatis kan saat ngejig kita seperti ini. Ini besar banget. Kemarin ada teman mau beli, saya suruh nyoba dulu. Jangan langsung beli. Coba dulu, Anda rasakan. Ternyata benar. Susah untuk menjangkau, untuk memeluk full si thorium ini. Ya. Nah, jadi ternyata si thorium ini ya, habitatnya dan peruntukannya adalah untuk slow jigging. Slow jigging itu jignya itu berat-berat, mungkin sampai di atas 300 gram, dan mainnya ritmenya sangat slow. Jadi mungkin seperti ini ya. Nah, diangkat seperti ini, main setengah, seperempat, satu putaran kadang-kadang. Nah, dia nggak seperti fast jigging yang cepat ritmenya. Nah, kalau untuk jig berat, main slow, otomatis memang peruntukannya ya. Hanya jadi kalau slow jigging mengandalkan kelenturan jorannya ini, gitu loh. Saat diputer jorannya mecut lah istilahnya, ceduk. Nah ini yang menentukan action si jig. Tapi untuk vertical jigging ini sangat menyiksa karena besarnya dan rasionya yang besar, otomatis putarannya juga terasa lebih berat. Apalagi semenjak saya beli duo killer ini ya, ada
Kenji Rambo RB40 sama King Predator XL ya, King Predator 400. Jadi dua ini yang bikin ini makin nggak pernah kepake lagi. Untuk di sekitaran Laut Jawa dengan target ikan di kedalaman sekitar 100 sampai 150, cukup dua ini sangat bisa diandalkan. Nyaman sekali. Saya lihatkan ya. Ini sudah pernah saya bongkar dua ini dan serupa, cuma beda rasio saja dan drag washernya. Nah, coba dilihat. Sangat nyaman genggamannya. Nah, sangat nyaman. Jadi untuk fight dalam jangka waktu lama atau untuk jigging dalam jangka waktu lama, dia tidak bikin capek. Putarannya juga sangat ringan. Untuk King Predator ini dia rasionya 6,3:1. Line retrieve-nya di bawah 100 cm per crank per putaran. Kalau ini lebih gede, 7,2 untuk rasionya, dan cranknya dia sekitar 100-an lah, 100 cm per crank. Jadi masih sangat nyaman untuk jig 150 bahkan 200. Untuk vertical jigging pun masih enak untuk reel low profile BC seperti ini. Dan jangan salah, PE-nya itu PE 300 meter. Anda mau pakai kemanapun, pakai ikan yang besar pun masih berani lah ini. Ke rumput tuna ya semoga nggak dapat yang puluhan kilo, masih sanggup lah. Saya rasa dua reel ini, dua set tackle ini. Nah, itu alasan Curium saya tidak pernah saya pakai lagi. Selanjutnya saya beli ini gara-gara saya sering lihat sliweran di YouTube atau di Facebook. Kok enak ya casting ya? Ada casting di laut juga. Nah, ini Abu Garcia Orange Max. Ini saat itu beli saat belum ada namanya King Predator Rambo RB40, jadi nggak ada opsi lain selain ini yang agak terjangkau dan speknya bisa untuk laut lah ya, untuk saltwater dia oke. Nah, otomatis ngunci ya, ngelock, habis rilis dia otomatis ngelock, ada manualnya, ada tombolnya di sini juga. Nah, cukup oke dan sangat halus. Cuma masalahnya dia kecil, jadi cocoknya untuk laut dangkal, untuk UL ya. Ini saya isi kalau nggak salah PE 1,5, 200 atau 300 meter, saya lupa. Yang jelas kalau dibawa ke laut dalam agak khawatir kalau yang ini. Ya itu gara-gara si duo ini ya. Gara-gara si duo ini saya jadi nggak pernah lagi pakai si Abu Garcia Orange itu. Jadi saya lebih prefer pakai ini. Untuk micro jigging pun saya pakai ini. Jadi mungkin ini nanti kalau kepake kalau ke pinggiran aja lah ini, untuk casting pinggiran atau untuk UL-an. Nah, terlalu kecil yang jelas. Kalau sekarang sih jelas gak saya rekomendasikan ya, karena ada duo ini. Nanggung, kelasnya nanggung. Ini yang terakhir ada Daiwa BG SW 6000 HG. Sebetulnya cukup memilukan. Karena apa? Reel ini sempat jadi favorit saya. Ya. Tapi ternyata saat saya pakai dalam jangka waktu lama, ini saya nggak cocok dengan knopnya. Jadi dia terlalu kecil yang untuk jangka waktu lama, dia nggak bikin saya nyaman gitu loh. Nah, apalagi setelah saya beli ada Shimano Sukuro.
Nih, Shimano Sokoro dia 6000 juga. Kapasitasnya sama, PE 300 meter. Cuma dia handle-nya dia lebih nyaman ya. Dia Eva foam, sudah empuk tapi kecil. Kecil bagi saya yang babon. Bagi pergelangan saya yang besar ini, saya nggak nyaman sekali dengan reel ini, dengan handle knob handle yang kecil seperti ini. Jadi saya prefer yang kalau ini lebih terus terang ini plastik tapi saya jauh lebih nyaman untuk menggunakan Sokoro. Satu lagi, rasionya seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya, saya beli ini itu ketipu sama penjual ya. Ingat, sebagai penjual online Anda harus amanah. Saya pesennya Daiwa BG SW 6000P. P itu rasionya kecil, dia kalau nggak salah di bawah 5. Sedangkan saat itu barangnya kosong, dia tanpa konfirmasi, dia langsung kirim ini. Tipenya mana nih? Nah, ini ya. 6000H. Beda rasio, rasionya dia cukup besar. Cukup besar di berapa ya? 5,7 kalau nggak salah. Rasionya 5,7, jadi cranknya itu kalau nggak salah 110 atau berapa per crank, per putaran ini 100 cm lebih dengan handle yang pendek. Jangan samakan dengan overhead ya. Overhead ini, nah ini ada kejadian kemarin saya mancing jigging di Tamban kedalaman 80, saya pakai ini ya. Terus saya pengen nyoba karena rangkaiannya habis digasak ini ya, begal apa tenggiri atau barakuda putus, saya coba pakai ini. Nah, saya gantian jigging, ternyata sangat beda sensasinya. Terasa lebih berat, terus nggak sesolid saat saya pakai overhead. Jadi untuk reel yang high gear atau rasionya tinggi, tidak diperuntukkan dia untuk speed jigging. Ingat, tidak untuk speed jigging. Jadi mungkin ini akan mungkin jarang saya pakai karena peruntukannya nanti itu hanya untuk casting. Di Tamban mungkin kepake ya, di casting sekitaran bukit-bukit itu untuk ngejar GT atau pelagis yang lainnya mungkin ini yang kepake. Tapi untuk jigging di laut utara atau jigging laut dalam ya, ini hanya kepake untuk slow jigging. Dan slow jigging itu biasanya efektif di kedalaman 150 meter ke atas yang saya belum menemukan spot yang pas di Jawa Timur. Jadi kedepannya ini yang otomatis jadi lebih sering saya pakai Shimano Sokoro karena dia tipe P, rasionya cukup rendah. Saya lupa sudah ada video saya sebelumnya kalau nggak salah. Nanti saya lihat lagi ya. Saya sertakan di kolom di subtitle nanti. Yang jelas karena rasionya ini jadi dia lebih nyaman untuk slow jigging karena lebih ringan untuk gulungannya dan untuk dasaran. Jadi sementara ini mungkin nanti saya gunakan khusus untuk trip-trip castingan lah. Kalau untuk castingan no comment. Dia luar biasa performanya. Mantap karena ringan, nggak ada yang mengalahkan ringannya ini untuk yang bermerek ya, cuma 300 sekian gram ya. Tapi untuk kembali untuk dasaran dan fast jigging, rasionya terlalu besar dan cepat bikin peker. Oke sobat mancing, mungkin itu sekilas yang saya sharing. Jangan sampai sobat mancing pemula ini beli alat mancing terus akhirnya nggak nyaman ya. Jadi mumpung belum, kalau bisa sebelum beli nyoba dulu punya temen, cari mana yang handle-nya paling pas di genggaman, terus gaya mainnya yang paling enak,
ergonominya ya. Terus rasakan saat jigging, saat dasaran dia yang paling cocok dengan gaya main Anda, baru kalian beli. Kalau langsung beli review di internet, jujur aja preferensi kreator itu beda-beda dengan uh, pemancing langsung ya. Jadi saran saya minimal datang ke tokonya langsung, toko offline-nya, dicoba satu persatu yang nyaman bagi Anda, karena jangan sampai kayak saya yang akhirnya lebih banyak di etalase daripada dipakai mancing. Oke sobat, mungkin itu saja ngobrol kita di hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah tanggal 26 besok saya ke Tamban lagi ke Tamban, karena destinasi favorit saya menggunakan Kapten Hari. Jadi sampai jumpa di episode yang lain. Jika dirasa bermanfaat dan menghibur, silahkan subscribe dan komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya.